kita kembali lagi ke fraksi akademik. Ya, kita minta Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Mas Dinan Effendi, untuk memberikan pemaparan. Kasih plus ya, Mas Dinan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agar kreatif, saya di sebelah sini saja ya, tidak di situ. Oke, baik. Nah ini salah satunya, kreatif gitu ya. Ekonomi kreatif. Coba, kan jadi ngikuti gitu ya, melihat matanya. Kreatif. Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik yang juga berbahagia. Tadi sudah banyak disinggung, mulai dari awal Pak Bukhari, terus kemudian Pak Dedi, Pak Imam, mungkin nanti juga praktisnya kira-kira bagaimana. Ini yang belum disinggung mungkin terkait dengan sedikit kesejarahan atau mungkin cerita-cerita sukses gitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Irfan terkait dengan tadi rokok ya. Rokok ini kan lumayan kreatif. Apa ini bentuk peringatannya? Rokok apa? Bisa menyebabkan apa? Sakit? Sakit apa? Sakit kanker ya? Atau apa gitu ya? Padahal lebih kreatif lagi tadi disampaikan tadi itu ya, andai kata bahwa dengan rokok ini dalam 1 hari bisa dijamin Anda meninggal dunia. Kira-kira semakin banyak kan yang beli? Ini dengan sakit kanker atau sakit jantung gitu aja banyak yang beli. Baik, terkait dengan perusahaan rokok ini, kita jadi teringat, mungkin sudah ada yang baca juga, perusahaan rokok terkenal saat itu namanya perusahaan rokok Jambu Bol. Jambu ya, Jambu Bol, ya, mereknya. Saat itu perusahaan rokok Jarum Kudus ini jauh di belakangnya. Kalau pengen pengembangan usaha, ngutangnya ke perusahaan rokok Jambu Bol ini, butuhnya gitu ya. Tapi karena ini mainstreamnya atau pemikiran kedepannya Jarum Super ini, karena super tadi ya, kreativitasnya ini, bahwa anak-anaknya ini diarahkan untuk tidak sedikit pun tertarik menjadi pegawai OJK. Maaf, menjadi banker. Tidak, tapi you harus lanjutkan perusahaan bapak ini, Jarum ini, dilanjutkan. Beda dengan anak-anaknya perusahaan rokok Jambu Bol ini. Anak-anaknya pada ingin masuk di pegawai negeri, dosen mungkin ya, sehingga dikuliakan jadi banker dan yang lainnya. Terbukti gak lama kemudian benar, anak-anaknya perusahaan Jambu Bol ini pada menjadi pejabat. Jambu Bolnya bangkrut, Jambu Bolnya sudah tinggal kenangan saja. Jauh ditinggalkan Jarum Super yang mungkin pendidikannya S1 saja, sudah cukup gitu ya. Sudah cukup S1 saja. Masih jalan lagi ya saya lihat. Baik, kita lanjutkan next. Next padahal saya tambah ini ya. Oke. Urgensi penerapan ekonomi syariah, karena disuruh bahasnya dari sisi akademiknya ekonomi syariah. Tadi saya lagi nyari-nyari apa ini ya idenya. Enggak ya. Ekonomi kreatif syariah gitu ya, cari-carinya. Baik. Kita lihat sejarah ya, jauh ke belakang di sana. Kreatif enggak kira-kira? Nabi besar kita ini karena masih maulid Nabi ya. Jadi saya bercerita sedikit karena kecintaan kita kepada Rasulullah, baginda Rasul Nabi Muhammad, sehingga kita singgung sedikit slide-nya. Masa kanak-kanaknya Rasulullah itu 0 sampai 12 tahun. Ada yang mengatakan 0 sampai 8 tahun. Kanak-kanaknya Rasulullah dihabiskan ya masa kanak-kanak lah ya. Kemudian 8 sampai 12 tahun atau 8 sampai 37 tahun beliau menjadi entrepreneur dengan kreativitas dan yang lainnya. Ya. Apa saja kira-kira? Kita back ke belakang ya, 8 sampai 12 tahun ini Nabi sebagai apa? Pengembala kambing. Kreatif sudah gitu ya. Sekolah enggak, S1 enggak, S2 enggak, tidak mengenal S saat itu. Walaupun di lahan atau tanah yang sangat panas gitu ya. 8 sampai 12 tahun menjadi pengembala sapi. Nah, 12 tahun sampai masa 17 tahun menginjak umur 12 tahun sudah mulai diajak pamannya Abu Thalib untuk ke negeri Sam. Sam itu di mana Sam itu? Tahu tempatnya mana? Sam itu sebelah timurnya Laut Mediterania, sebelah baratnya Efrat, sebelah selatannya Taurus ya,
Sungai Taurus atau apa, pegunungan ya, sebelah mana? Sebelah utaranya pegunungan Arab. Perkiraannya saja. Ya negaranya Palestina, terus kemudian Suriah, apalagi itu. Yang mana Pak? Beberapa negara Syam ini ya. Sudah diajak pergi ke sana. Umur 12 tahun. Dan pertama kali 12 tahun itu ya, pertama kali diajak bepergian oleh pamannya ini. Disitulah Nabi Muhammad ketemu siapa? Seorang Nasrani ya. Bahwa ini sudah diprediksi anak ini bakal luar biasa. Entrepreneurship-nya, kerasulannya gitu ya. Salah satunya bikin entrepreneurship-nya. Bahwa ini akan menjadi manusia utama nanti. Sudah diprediksi. Nah, terkait dengan kepiawaian atau kecerdasan intelektual entrepreneurship-nya Rasulullah, ini 12 tahun sampai 17 tahun ini belajar banyak hal ini. Oh, begini toh jadi pedagang. 17 tahun sampai 20 tahun ini dipasrahi oleh Abu Thalib, sudahlah Muhammad, ini usaha kami ini, usaha kita ini kamu yang menjadi pengelolanya. Jadi sudah menjadi pengelola itu dan terkenal di paling tidak di 5 negara saat itu 17 sampai 20 tahun. Di Yordania, di Irak, di Bahrain, di Yaman, terkenal itu ya. Terkenal sudah piawai 17 sampai 20 tahun. Apa kira-kira brandingnya? Apa kira-kira yang menjadi satu hal sehingga dia terkenal? Banyak orang ingin bertransaksi berdagang dengan Nabi Muhammad. Apa kira-kira? Salah satunya sahabatnya yang terkenal itu As-Sa'ib bin Abu Sa'ib ini ya, bahwa kedua Rasulullah dan sahabatnya ini wah itu saling mensupport, tidak pernah berbohong, betul-betul saling mensupport ini, saling mensupport. 12 sampai 20 tahun. Di angka 20 tahun sampai 25 tahun sangat terkenal ini. Apa brandingnya kira-kira? Brandingnya apa? Apa ini? Karena kejujurannya, karena kemewahannya, Al-Amin. Sangat dipercaya ini loh ya. Jadi ada branding, ada sesuatu yang dia jual, yang beliau jual apa? Al-Amin, bisa dipercaya. Pokoknya siapapun yang mau bertransaksi dengan saya dijamin tidak akan pernah dibully. Jadi asimetrik informasi betul-betul tidak ada. Disampaikan ini loh barang ini pernah cacat, ini pernah jatuh. Dulu harganya 20.000 karena sudah pernah jatuh ya mestinya turunlah dari harga biasanya. Kita kan enggak, selama ini sering saya sampaikan, karena kita tutup-tutupi aib yang ada itu ya. Biar kita memperoleh untung laba yang besar. Rasulullah tidak. Suatu ketika pernah sangat kecewa itu, ada seorang sahabat yang menaruh barangnya ya, barang yang oleh Rasulullah ini mungkin barang jelek, ditaruh di belakang, ini jangan dijual. Jangan sampai kemudian customer saya kecewa. Jadi customer satisfaction betul-betul dikedepankan oleh Rasulullah. Jangan demikian, ini tidak transaksi bisnis yang benar ini. Tahu di belakang, saya ingin agar customer saya puas, sangat puas dan nyaman. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya terdengar ke Siti Khadijah, umur 25 tahun kan? Jadi sudah terdengar oleh pengusaha sukses saat itu Siti Khadijah. Ya sudah, saya ingin menjadikan Rasulullah ini sebagai tangan kanan usaha saya. Orang paling kaya saat itu Siti Khadijah, ya kan? Jadikan tangan kanannya. Mulailah ekspedisi itu, ekspedisi dagang membawa barang dagangannya Siti Khadijah umur 25 tahun ya ke Syam juga, pergi ke Syam saat itu ada yang ikuti salah satu mohon maaf budaknya Khadijah namanya siapa? Maimunah ya, namanya Maimunah, Maisarah yang ikuti ya, Maimunah, ada yang Maimunah yang langsung bicara, Maisarah yang ikuti itu. Dan dia diawasi, dilaporkan kepada Siti Khadijah bahwa selama di perjalanan memang Rasulullah orangnya yang Al-Amin tadi itu ya. Ada 2 malaikat yang selalu mengikuti katanya, malaikat kebaikan gitu loh ya. Bahwa ya siapa yang jujur pasti akan memperoleh menjadi orang yang jujur. Siapa yang jelek, siapa yang transaksinya nggak jelas, riba, horor macam-macam tadi itu ya, juga akan nggak jelas. Ini salah satu hal yang dijual oleh Rasulullah. Nah suatu ketika ini masyarakat Quraisy juga sudah merencanakan. Karena usahanya Rasulullah ini sangat bagus ya, bahkan Siti Khadijah tertarik ya dengan polanya yang semacam ini, branding yang dijual itu, masyarakat Quraisy sudah menyatu. Ayo kira-kira bagaimana usahanya Nabi Muhammad, usahanya Muhammad ini hancur. Mereka nyatu. Suatu ketika ingin menjual barang-barang di pasarnya itu dengan harga yang tidak normal, di bawah harga yang semestinya. Rasulullah saat itu sudah mengenal supply dan demand. Sudah mengenal. Ini kalau demand-nya terlalu tinggi, supply-nya tidak ngimbangi, pasti akan kolaps, pasti akan hancur. Ini sudah ada di benak Rasulullah. Jadi sudah cerdas memang Rasulullah saat itu. Masyarakat Quraisy ini akan mensuplai barang dengan harga yang murah meriah.
Nabi Muhammad sabar, ya sudahlah. Karena ini menghancurkan bisnisnya Rasulullah, sabar Nabi Muhammad. Sudahlah, sabar gitu ya. Nah, di saat semua dagangannya orang Quraisy ini habis, karena kebutuhan demand-nya sangat tinggi, maka kemudian mereka tadi orang-orang Quraisy mengalami kerugian besar dan heboh besar, dan memang mereka sangat rugi. Tinggal satu-satunya Rasulullah, barang-barangnya masih banyak karena tadi nggak laku, karena harganya normal. Lalu kemudian kejual dan habis juga, memperoleh laba-laba yang normal, laba-laba yang wajar. Ini sudah mengenal supply dan demand saat itu Rasulullah, gitu ya. Lalu kita lanjut yang tadi itu ya, Maisarah yang mengikuti tadi itu disampaikan ke Khadijah. Ya sudahlah, karena menjual image tadi Al-Amin tadi itu, akhirnya sampai Siti Khadijah pun terkait. Ya sudahlah, Muhammad silakan untuk dibawa saja. Usaha saya, bisnis saya, kamu yang menakodai. Saat itu Nabi Muhammad juga sudah mulai menjual tidak cuma ke 5 negara, sampai ke 17 negara keliling. Luar biasa ya. Jadi tepuk tangan atau apa untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus bangga. Jadi Nabi Muhammad ini lebih lama profesinya beliau sebagai pengusaha dibandingkan menjadi Rasul. Lux 12 tahun. Ada yang menyampaikan 8 tahun sampai 37 tahun. Karena 8 tahun itu sudah mengembala kambing sampai 12 tahun. 12 sampai 37 tahun ya. Ini entrepreneur. Pola-polanya, jadi sudah melihat gimana sih permintaan pasar dan selalu berubah. Bagaimana ini pola-polanya ya, desainnya tadi ya selalu berubah, sehingga memang permintaan pasar luar biasa. Dan jujur, ini pola utama, jujur ya, trusted. Orang bertransaksi dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, tetapi itu dijamin tidak akan dibohongi. Ini polanya. Lalu menginjak ke kontemplasi dan refleksi diri 37 sampai 40 tahun ya, ini sudah mulai ya tajrid, beliau sudah mulai ke Gua Hiro, macam-macam dan yang lainnya sampai menerima kenabiannya beliau, masa kerasulan 40 sampai 63 tahun. Stop, 40 tahun sudah stop. Tidak, ya sudah betul-betul dakwah kepada umat gitu ya, kepada masyarakat sampai 63 tahun Rasulullah. Baik, next. Ini sudah 15 menit. Next. Oke. Selanjutnya ada ini, jadi kadang kita ini setiap manusia kan sudah dijadwalkan, sudah diukur berapa rezekinya. Oke lah, kita sadari itu kadarnya ya, sudah direncanakan oleh Allah. Kita lahir di dunia sudah dicatat. Salah satunya adalah rezeki kita berapa sih? Tapi kemudian level di bawahnya lagi ada kasab atau iktisab. Ada upaya manusia yang positif dan negatif. Dagang, ya kan? Berbuat baik, transaksi yang benar, atau malah sebaliknya, mencuri, bohongi, dustai dan yang lainnya. Ada pilihan-pilihan. Yang kedua, ikhtiar atau ikhtisyar. Ada pilihan juga. Dua hal ini ya, memilih yang baik-baik atau memilih yang buruk. Kira-kira bagaimana? Dan ini adalah satu tendensi, satu hal yang ada di menjadi warisan kita. Buruk atau baik, ya, jelek atau baik. Nah, qadha, setelah kita berusaha ikhtiar macam-macam, baru ini ditetapkan oleh Allah. Qadha gitu ya, dan takdir, realisasi kejadian itu. Dikatakan ya, Nabi menyampaikan bahwa adyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Jadi dikatakan di sini yang paling berkah itu adalah dari usaha tangan kita sendiri, dari ya harik datek gitu ya. Jadi 90% karena Nabi itu rezeki itu ada di sini. Sisanya 10% dari selainnya, selain usaha perniagaan, perdagangan dan yang lain. Kita lihat coba dari 30 konglomerat orang kaya Indonesia, mereka usahanya apa? Ada nggak yang mohon maaf dosen atau pegawai OJK? Atau banker ada ya? Pak CT punya bank juga ya? Pemilik ya, ownernya Pak Khairul Tanjung misalnya. Atau ini Mas Elang ini, ya kan? Usaha properti gitu ya, walaupun siang malam juga ini ya, mikir ya gimana ini agar laku jual gitu ya perumahan barunya ini. Baik, David McGillen ya, ini dari Harvard University, ini disebut dalam bukunya The Giving Society, menyatakan bahwa suatu negara ini bisa dinyatakan sebagai negara yang makmur manakala jumlah entrepreneurship-nya itu minimal 2%. Minimal ya.
Jadi kita semua adik-adik ini diarahkannya ya entrepreneur gitu yang ngikuti jejaknya Mas Elang ini ya. Jadi 2%. Saat ini kondisinya bagaimana? Indonesia masih 1,56. Masih banyak hal yang harus dikejar. Ada beberapa yang Malaysia kita lihat 5%, Singapura 7%, ya kan, Tiongkok 10%, Amerika Serikat 13%. Ini satu PR yang ke depan memang harus banyak diupayakan kira-kira bagaimana. Ini skala sektor. Tadi Pak Bukhari menyampaikan ada 15 atau beberapa hal yang tadi ya. Satu-satu prioritas yang juga harus dilaksanakan. Nah, prospek usaha, tantangan dan peluang bisnis bagi pemuda atau mahasiswa kira-kira apa? Valda, ini walaupun sering melihat ada 7 kuda di sini. Bisa melihat nggak? Ini untuk melihat celah gitu ya. Kira-kira gimana ini? Menemukan berapa kuda? Ada yang sudah ini? Di mana saja ini? 1. Ini benar nggak? 2. Ini? Bukan? Ini? Berapa tuh? Mana lagi itu? Ini? Sudah berapa? Dalam rangka mencari, oh ini ada celah ini. Oh ini ada peluang. Nanti PR ini ya, silakan dicari sendiri. Oke, usaha yang prospek ini beberapa pertanyaan nanti bisa dilihat saja. Kreatif ya, nggak tahu itu ya, ciu. Ya. Melihat dan membaca ini ada saat itu kita pernah melakukan kunjungan ini. Ini ada orang Pekalongan ini namanya, masih seusia, masih relatif muda gitu ya. Kemudian dia ini usahanya juga sudah luar biasa, kemana-mana. Omsetnya luar biasa nih ya, usahanya batik dan memperkerjakan sekitar 300 orang di rumahnya saja gitu. Satu hal yang perlu untuk dicontoh, perencanaan. Ini perlu perencanaan karena kalau kita tidak merencanakan sesuatu, ini pasti kita merencanakan kegagalan. Segala sesuatunya harus terencana. Ini ciri-ciri orang kreatif, kira-kira bagaimana? Nah, pokoknya harus kreatif ya. Ciri-ciri orang kreatif. Pantang menyerah, ya, berpikir mandiri, kemampuan bekerja keras, macam-macam, pengembangan kreativitas dan inovasi dari dalam sendiri maupun dari lingkungan luar. Mental orang kreatif kira-kira bagaimana? Ini satu poin yang perlu kita sampaikan di sini. Link and match dengan industri. Jadi peran perguruan tinggi kira-kira bagaimana sih agar apa yang dilakukan selama ini juga kepake di industri. Kalau di beberapa negara maju lainnya, katakan Jerman atau nggak usah jauh-jauh Malaysia, kita lihat bahwa riset-riset perguruan tinggi bahkan sampai ke judul-judul penelitian untuk skripsi atau tesis ini link dengan industri, link dengan kebutuhannya. Katakan nanti kebutuhannya Mas Elang, saya ingin ke depan kira-kira layak nggak usaha bisnis perumahan ini ya di kawasan tertentu ini melalui riset. Jadi sudah minta ke departemen atau minta ke departemen ilmu ekonomi ya atau ke program studi komisariat kira-kira bagaimana sesuai studi Anda. Kita bisnis di tempat yang kotor semacam ini katakan. Jadi ya sudah nanti mahasiswanya memperoleh support dana katakan, ya kan? Karena menghabiskan banyak waktu dan yang lainnya untuk itu. Ataupun dari perbankan. Ini dilakukan oleh beberapa negara yang lain, negara maju, Jerman atau kalau saya jauh-jauh UPM melakukan hal yang semacam ini. Jadi ini poin-poin yang ke depan mungkin kira-kira perguruan tinggi bisa melakukan pengembangan ekonomi kreatif. Lalu dia juga mampu atau industri juga ada hubungan timbal balik dengan match. Bisnis untuk mahasiswa. Ini nanti bisa dilihat kira-kira bagaimana sih memulainya dan yang lainnya. Peluang bisnis olahan ini khas Bogor ya, talas yang dulu tidak layak jual. Orang bilang kalau makan talas kita tidak semakin pintar, gitu kan? Tapi semakin tidur banyak, katakan. Ini sekarang sudah luar biasa, sudah di mana-mana produknya. Ini beberapa hal yang ke depan mungkin perlu untuk dibuka-buka kembali. Kira-kira usaha kreatif, ekonomi kreatif apa yang bisa dikembangkan di level terkecil kita. Ini Pak tukang ikan ya. Dan yang lainnya. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan. Masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keseriusan membangun negeri oleh seluruh elemen masyarakat, industri, otoritas maupun akademisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diana.